Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Tasya Panggabean dari Prodi D3 Keperawatan Dairi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kutipan. Kutipan secara umum adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya tulis atau karya ilmiahnya. Fungsi dari kutipan adalah sebagai bukti atau untuk memperkuat argumen atau pendapat seorang penulis. Kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Yang pertama itu ada kutipan langsung, di mana kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Cara menulis kutipan langsung dalam menuliskan tentunya menulis kutipan langsung dan tidak langsung berbeda. Berikut ini beberapa langkah kutipan langsung yang bisa diterapkan. Yang pertama ada jarak spasi. Beri jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini biasanya dipakai untuk mengambil jumlah 4 baris atau lebih. Menyatukan teks dan kutipan langsung selanjutnya adalah dengan cara jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Nama penulis yang dikutip, tanggal dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Lain halnya jika Anda ingin mengutip yang hanya beberapa bagian kutipan saja. Penggunaan tanda 3 tanda titik inilah solusinya. Menggunakan tanda titik 1 baris penuh jika Anda ingin mempersingkat kutipan. Anda bisa menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Cara ini dipakai jika kutipan yang seharusnya 2 baris, malah kita kutip 1 baris saja. Menyisipkan kurawal atau tanda sik. Anda juga harus menyisipkan kurawal yang digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai. Sementara tanda sik dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna ataupun secara penulisan. Cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri. Berdasarkan pemahamannya, pada penulisan kutipan tidak langsung tidak perlu penggunaan tanda kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Demikian beberapa cara menulis kutipan tidak langsung dan cara kutipan langsung. Terima kasih.